Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rizka Amalia selaku dosen pengampu mata kuliah separasi dan juga teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai fluidized bed dryer. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Renaldi Febrian Budiawan dengan NIM 013. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salza Medina Putri dengan 3 digit NIM terakhir 041. Perkenalkan, nama saya Mira Cynthia Pritasari dengan NIM belakang 048. Saya Arfa Rafiu Adi Prayoga dengan NIM 076. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan yang pertama ada deskripsi alat, yang kedua ada prinsip kerja, yang ketiga ada gambar alat beserta fungsinya, yang keempat ada aplikasi dalam industri, yang kelima kelebihan dan kekurangan dari alat, dan yang terakhir adalah video alatnya. Baik, untuk yang pertama yaitu deskripsi alat. Fluidized bed drying adalah proses pengaringan dengan memanfaatkan aliran udara panas dengan kecepatan tertentu yang dilewatkan menembus hamparan bahan sehingga hamparan bahan tersebut memiliki sifat seperti fluida. Fluidized bed dryer adalah sebuah sistem pengaringan yang diperuntukkan bagi bahan berbobot relatif ringan, contohnya seperti serbuk, butiran, dan granular dengan ukuran partikel rata-rata normal antara 50 sampai 5000 mikron. Pengaringan ini banyak digunakan baik untuk industri kimia, pangan, keramik, farmasi, pertanian, polimer, dan limbah. Metode pengaringan fluidisasi digunakan untuk mempercepat proses pengaringan dan mempertahankan mutu bahan kering. Selanjutnya, prinsip kerja dari fluidized bed dryer. Prinsip kerja dari alat pengaring fluidized bed dryer adalah udara pengaring dari ruang pemanas dengan bantuan blower bergerak menuju ruang pengaring melalui lubang-lubang yang terdapat pada saringan yang mengalir melewati bahan yang dikeringkan dan melepaskan sebagian panasnya sehingga terjadi proses penguapan air dari bahan. Pada pengaring fluidized bed dryer memerlukan kecepatan udara yang sangat tinggi dalam proses pengaringan agar bahan yang dikeringkan dapat terangkat untuk mengalir keluar. Udara yang berhembus berasal dari kipas atau blower yang ditempatkan di atas fluidized bed dryer. Kecepatan udara dan temperatur pengoperasian dapat diatur dalam kontrol panel mesin fluidized bed dryer. Kecepatan udara selama pengoperasian akan meningkat sehingga kantung fluidized bed dryer mengembang dan partikel serbuk mulai bergerak turbulen. Karena material serbuk berada dalam udara panas, material akan kering. Fluidized bed dryer mempunyai tingkat pengaringan yang tinggi dan dapat mengeringkan dalam waktu yang singkat. Baik, yang ketiga adalah gambar alat dan fungsi dari bagian fluidized bed dryer. Baik, yang pertama bisa dilihat ya teman-teman, di sini adalah gambar dari fluidized bed dryer yang sendiri. Kemudian, next. Kemudian bisa teman-teman lihat di sini merupakan rangkaian alatnya, yang dimana A merupakan heater yang berfungsi untuk memanaskan udara sehingga kelembaban relatif udara pengering turun, yang dimana kalor yang dihasilkan dibawa oleh aliran udara yang melewati elemen pemanas sehingga proses penguapan air di dalam bahannya dapat berlangsung. Kemudian yang B ada exhaust fan atau bisa juga disebut dengan blower. Ini itu untuk menghasilkan aliran udara yang akan digunakan pada proses fluidisasi. Kipas juga berfungsi sebagai penghembus udara panas ke dalam ruang pengering juga untuk mengangkat bahan agar proses fluidisasi terjadi.
Kemudian yang bagian C itu adalah plenum. Plenum merupakan sebuah saluran pemasukan udara panas yang dihembuskan kipas ke ruang pengeringan, di mana bagian saluran udara ini dapat berpengaruh terhadap kecepatan aliran udara yang dialirkan, di mana arah aliran udara tersebut dibelokkan menuju ruang pengering dengan bantuan sekat. Nah, yang bagian D adalah ruang pengering. Di sini ruang pengering digunakan sebagai tempat di mana bahan yang akan dikeringkan ditempatkan. Nah, perpindahan kalor dan massa uap air yang paling optimal terjadi di ruang ini. Tinggi tumpukan bahan yang optimal untuk pengeringan dengan menggunakan alat fluidized bed dryer adalah 2/3 dari tinggi ruang pengering. Kemudian bagian yang pertama itu aliran suhu heat exchanger. Yang kedua itu bisa teman-teman lihat di sini, yang kedua itu aliran suhu si exhaust fan. Yang nomor 3 itu suhu plenum, yang keempat itu suhu masuk ruang pengering, yang kelima ada suhu bawah ruang pengering, yang keenam itu suhu tengah ruang pengering, dan yang terakhir adalah suhu outletnya. Kemudian yang keempat itu ada aplikasi fluidized bed dryer di industri. Di mana aplikasi fluidized bed dryer di industri sendiri itu diterapkan pada industri farmasi, industri pangan, dan industri pertanian. Kita tahu kalau secara umum itu fluidized bed dryer itu digunakan untuk mengeringkan granular solid atau bubuk dengan ukuran serta bobot yang ringan dengan prinsip fluidisasi. Di mana pada industri farmasi itu biasanya digunakan untuk mengeringkan obat dengan waktu yang singkat. Kemudian untuk industri pangan itu diterapkan untuk mengeringkan tepung-tepungan seperti tepung tapioka. Kemudian yang ketiga itu dalam bidang pertanian atau industri pertanian itu fluidized bed dryer itu digunakan untuk mengeringkan benih pertanian. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari alat. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, tingkat keseragaman kadar air hasil pengeringan itu tinggi. Yang kedua, koefisien perpindahan panasnya tinggi, di mana laju perpindahan kalor dan laju perpindahan massa uap air antara udara pengering dan bahan sangat tinggi dibandingkan dengan pengering metode kontak yang lain. Yang ketiga, cocok untuk skala besar. Dan yang keempat, mudah pengoperasian karena produk bergerak seperti fluida. Jadi aliran bahan yang menyerupai fluida itu mengakibatkan bahan bergerak sehingga otomatis memudahkan operasinya. Untuk kekurangannya, yang pertama itu membutuhkan energi listrik yang besar, disebabkan karena kecepatan udara yang tinggi. Lalu yang kedua membutuhkan kecepatan udara yang tinggi, dan yang ketiga tidak dapat mengeringkan bahan yang lengket. Baik, selanjutnya terakhir ada video fluidized bed dryer. Silakan dapat ditonton teman-teman. Fluid bed dryer. Fluid bed dryer with functions of mixing and drying is widely applied in such industries as pharmaceutical, foodstuff, chemical, dairy, etc. It is composed of machine tower, spraying system, secondary filter system, and air processing system. Inlet air processing system covers primary filter, medium effective filter, hot-cold air shutter valve, steam heater, and high-temperature resistant HEPA. Machine tower is designed in 4 sections including lower plenum duct, product container, expansion chamber, and top filter house. Secondary filter can avoid leaking of powder from the top filter house and ensures safety and protects the environment. WIP is optional for customers to clean machine easily. Drying work will be ready after the product is sucked into product container by means of negative pressure. After passing through the inlet air processing system and going into the lower plenum, the inlet air will blow product up, making it fluid and dried.
After reached to the endpoint, drying work is finished. After repeated powder drying, we can get the ideal, even and dried granules finally. The filter bags in the top house shakes alternately and repeatedly. After passing through the top bag filter and the secondary filter unit, air will be discharged outside. After the machine is stopped, we swing out the product container for the next process. Baik, itulah tadi video mengenai alat fluidized bed dryer. Baik, bisa dilihat ya teman-teman, di sini kita menggunakan 4 daftar pustaka yang kita gunakan sebagai bahan acuan dalam pembuatan PPT ini. Baik, sekian dan terima kasih. Mungkin ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Amel jika ingin memberi koreksi dan juga kepada teman-teman jika ingin bertanya dipersilakan.